Kondisi helm full face yang dipakai Eki di kasus pembunuhan Vina diungkap teman dekat Eki, Franciscus Marbun. Helm yang dipakai Eki saat ditemukan tewas di Jembatan Talun, Cirebon tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam itu memang milik Franciscus Marbun. Helm tersebut dipinjam Eki sudah sekitar seminggu sebelum kejadian. Franz Marbun kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya sekitar 2 hari sebelum kejadian, helm tersebut sempat akan dia minta. Waktu itu Franz batal meminta kembali karena ada salah satu bagian helmnya yang rusak. Eki kemudian berjanji akan mengganti. Tapi sebelum sempat diganti sama almarhum, sudah keburu dibawa ke kontrakan duluan, kata Franz dikutip Tribun Jabar dari akun YouTube Setia Bonar 17. Lebih lanjut, Franz mengungkapkan bagaimana kondisi helm setelah Eki kecelakaan. Helm tersebut dia lihat di kamar mayat. Bahkan, Franz mengaku memiliki rekaman video yang menggambarkan kondisi helm tersebut. Dia membantah keras pernyataan kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Ramadan yang mengatakan bahwa helm tersebut tak hancur. Karena dia ngeliatin slide dari belakang sama samping. Kalau samping jadi kayak half face bukan full face dia gak foto dari depan. Foto yang ditampilin itu foto di TKP bukan di ruang mayat. Kalau yang gua foto di ruang mayat dari depan yang hancur, kata Franciscus Marbun, dari foto tampak depan, bagian mulut helm yang dipakai Eki itu memang sudah patah dan menyisakan busa dalamnya saja. Pitra Romadoni sendiri berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah sehingga dipastikan tak ada kecelakaan. Sementara menurut Franz, pecahnya helm di bagian pelindung depan tersebut membuktikan ada kecelakaan yang menimpa Eki dan Vina. Ia sangat emosi karena menyaksikan sendiri bahkan memiliki bukti foto dan video yang menunjukkan helm yang dipakai Eki rusak di bagian depan. Kesel banget, dibilang Pitra. Helm itu tidak rusak, gua yang punya helm rusak parah di bagian depan. Ada emosinya sedikit, untuk Bang Pitra aku mau nantang Bang Pitra fight. Kalau abang bersedia fight sama saya sangat mengharapkan itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebelumnya Pitra Romadoni pengacara Ibtu Romadoni menunjukkan foto motor Eki yang bercat biru kuning. Motor ini yang katanya itu kecelakaan. Kalau berpikir secara logika kalau itu tabrakan di lampu jalan pasti ada yang pecah atau hancur. Di situ kita tidak lihat. Iya cuma itu aja, spakbor bengkok, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni juga menekankan bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Helmnya, masih ada kacanya itu, ada tulisan itu Eki apa? Iya, punya Eki, kata Pitra Romadoni. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Fransiskus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Fransiskus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Fransiskus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Fransiskus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Fransiskus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Fransiskus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Fransiskus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Fransiskus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Fransiskus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Fransiskus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Fransiskus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau mendengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meragukan handphone yang dijadikan sebagai bukti adalah milik Vina Cirebon. Pasalnya menurut Pitra Romadoni, handphone tersebut justru ditemukan di saku celana Eki saat tragedi di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Isi handphone seolah menjadi babak baru dari kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menemukan hasil ekstraksi handphone Vina dalam berkas terpidana. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa pada pukul 22 WIB Vina masih berkomunikasi lewat handphone bersama Widyasari dan Mega Lestari. Runutan waktu ini menunjukkan perbedaan dengan isi kesaksian dalam sidang kasus Vina yang menyebut Eki dikejar terpidana di SMP 11 Cirebon pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Walau begitu Pitra Romadoni justru tetap meragukan keaslian bukti kasus Vina. Walau tak percaya itu handphone Vina, namun Pitra Romadoni justru mempertanyakan kunci dari handphone tersebut. Handphone itu tidak dikunci sehingga bisa dibuka, semua orang bisa mengakses, kata Pitra Romadoni. Padahal saat malam kejadian kasus Vina, seorang polisi juga bicara dengan Widyasari dan Mega Lestari. Berarti gak ada kuncinya BBM, kalau di lock itu kan hanya Vina yang tahu, berarti semua orang bisa buka itu, kata Pitra Romadoni. Selain itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga karena handphone itu ditemukan di saku celana Eki. Logikanya kata mereka handphone Vina yang paling janggal kenapa waktu kematian di TKP itu handphone berada di saku Eki, kenapa gak di Vina dan handphone itu gak rusak, masuk akal gak itu, kata Pitra Romadoni. Pitra mempertanyakan alasan mengapa handphone tersebut tak berada di Vina sebagai pemiliknya. Padahal diketahui bersama bahwa Eki dan Vina berpacaran.
Kalau itu handphone Vina kenapa gak ada di saku Vina kenapa dimasukkan ke saku Eki? Apa kapasitas Eki untuk menyimpan handphone orang lain? Bukan masalah pacarannya, kata Pitra Romadoni. Sementara mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2G mengatakan hasil ekstraksi handphone menjadi barang bukti yang sah dalam kasus Vina Cirebon. Sebab kata Susno, hasil ekstraksi ini sudah terdapat dalam berkas terpidana kasus Vina.